Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiryadendi. Pada hari ini, teman-teman, Bapak Ibu, serta rekan-rekan semuanya, kita akan belajar mengenai manajemen strategik. Dan tema kita pada hari ini berkaitan dengan the internal assessment, ya, penilaian secara internal. Nah, di dalam penilaian internal ini berkaitan mengenai strength and weakness, ya, kekuatan dan kelemahan di dalam suatu organisasi, ya. Di dalam perusahaan atau institusi di mana Bapak Ibu atau rekan-rekan itu bekerja. Nah, di dalam penilaian internal ini berkaitan dengan seberapa kuat atau memiliki kekuatan apa, kemudian kelemahan seperti apa. Nah, di dalam internal audit ini, key internal forces ini, perusahaan atau institusi harus mengetahui ya kekuatan dari perusahaan itu yang tidak bisa diimitasi, yang tidak mudah untuk diikuti oleh kompetitor, yang menjadi distinctive competencies. Ya, bagaimana membangun competitive advantage, keunikan dari kekuatan perusahaan atau organisasi kita dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, itu yang akan memberikan gambaran strategi apa yang akan kita jalankan untuk membuat produktivitas kita menjadi lebih baik, profit organisasi kita makin naik, dan lain sebagainya. Nah, disebutkan di dalam buku Fred David ini, internal audit involvement in performing an internal strategic management audit provides vehicle for understanding nature and effect of decision in other functional business area of the firm. Ya, bagaimana dia melihat secara keseluruhan kekuatan dan kelemahan yang ada di unit bisnis atau lingkungan bisnis dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang nantinya akan berpengaruh pada keputusan-keputusan strategik, keputusan-keputusan manajemen berkaitan dengan tindak lanjut organisasi itu akan dibawa kemana. Nah, bagaimana kunci suksesnya dalam kaitan internal audit manajemen strategik ini? Yaitu koordinasi dan mengerti. Ya, coordination and understanding among managers from all functional areas. Nah, setiap organisasi dia pasti mempunyai kadif ya, kepala departemen, kepala divisi, setiap mempunyai masing-masing departemen, masing-masing divisi, masing-masing sub unit bisnis. Nah, itu harus bagaimana menciptakan sinergi, adanya koordinasi, kesepahaman untuk membuat organisasi bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini functional relationship, bagaimana adanya hubungan yang baik antar semua departemen, divisi, sehingga organisasi itu bisa bertumbuh kembang dengan baik. Kemudian financial ratio analysis, di sini juga kita mempelajari bagaimana kaitannya dengan hubungan keuangan, ya, financial. Nah, di dalam internal analysis ini, sebuah institusi dalam kaitannya membuat strategi harus ada integrasi antara strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan dengan budaya yang ada di dalam perusahaan. Ya, harus terintegrasi. Kalau kita lihat di sini, budaya organisasi itu kaitannya dengan budaya atau keseharian setiap stakeholder yang ada di perusahaan atau institusi tersebut dalam bekerja, dalam kegiatan sehari-hari. Nah, budaya organisasi juga memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan dari organisasi tersebut. Ada juga kaitannya dengan resistant to change. Nah, ketika ada budaya yang sulit keluar dari zona nyaman dan ketidakmauan karyawan itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi karena saat ini globalisasi, kemudian perubahan teknologi yang terus-menerus,
Jika kita tidak mengikuti perkembangan dan kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Dan organisasi pun akan jatuh. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan mindset. Ya, strategi yang akan kita lakukan itu menuntut kita, perusahaan, menuntut setiap stakeholder yang ada di institusi, untuk sama-sama yuk kita berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ketika kita akan melangkah tetapi kita tidak mau berubah, sama saja hal-hal yang kita lakukan itu sia-sia. Nah, integrating strategi and culture kaitannya dengan values, belief, ritual, ceremony, stories, legend, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari penjelasan ini, miss change in external environment because they are blind by strongly held belief. Kaitannya juga dengan budaya, perusahaan itu tidak akan maju. Ketika misalkan ada budaya-budaya negatif yang justru malah menghambat implementasi strategi organisasi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Ya, ketika budaya itu mengakar, budaya fraud, budaya kemalasan, budaya tidak adanya kontinuitas strategi inovasi, maka akan menghambat kemajuan dari organisasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan mindset, perubahan dalam diri atau stakeholder yang ada di organisasi tersebut untuk bertumbuh kembang. Function of management dalam kaitannya internal analysis ini ada 5 basic, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah sering mendengar. Planning, organizing, motivating, staffing, controlling, ada juga yang planning, organizing, ya, POAC, actuation, dan controlling. Nah, di dalam buku Fred David, ini dibagi menjadi 5, planning, organizing, motivating, staffing, and controlling. Nah, kaitannya apa dalam manajemen strategi adalah planning, bagaimana kita memformulasikan strategi, kemudian organizing, motivating, and staffing itu bagian dari implementasi strategi yang sudah diformulasikan, kemudian kita mengimplementasikan, dan yang terakhir yaitu controlling, yaitu kita mengevaluasi hasil dari implementasi tersebut sebagai bahan untuk membuat formulasi strategi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, planning itu bentuknya seperti apa? Forecasting, memprediksi, establishing objektif, ya, tujuan, kemudian strategi, policies, dan setting target, setting goal, apa yang akan kita capai. Kemudian organizing, bagaimana kita menciptakan koordinasi, kemudian kita menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan itu di divisi masing-masing itu seperti apa. Ya, otoritasnya itu seperti apa. Kemudian kita memberikan motivasi untuk sama-sama kita mencapai visi misi yang kita inginkan. Bertumbuh kembang baik secara institusi maupun individual. Ya, makanya dibutuhkan komunikasi. Buktinya encourage, mendorong perusahaan untuk bertumbuh bersama. Motivating ini kaitannya dengan leadership, communication, job enrichment, job satisfaction, ya. Nah, kemudian staffing, personal management, human resources management, bagaimana kita menempatkan seseorang yang sesuai dengan kekuatannya, ya, the right people in the right place. Kaitannya dengan interviewing, hiring, firing, training, ya. Kemudian yang terakhir yaitu controlling, bagaimana kita mengevaluasi hasil implementasi strategi yang sudah kita jalankan, apakah sesuai, apakah sudah tercapai, apakah belum tercapai dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, kaitannya controlling, quality control, sales control, ya, apakah sudah sesuai apa belum tingkat penjualannya, kemudian dari tingkat biayanya apakah sudah seefisien mungkin, kemudian ada rewards, sanksi, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai planning, organizing, motivating, ya, sampai kepada controlling. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan financial ratios, berkaitan dengan keuangan yang ada di organisasi. Jadi kita juga jangan melupakan kaitannya
dengan faktor sisi keuangan perusahaan itu sendiri. Apakah keuangan kita sanggup ataukah cukup untuk kita bertumbuh kembang, kita ekspansi, kita melakukan pemasaran yang besar-besaran. Nah, kita mesti lihat Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Leverage ratio, apakah total utang kita ini mampu kita bayar yang ke depan nanti, apakah dari sisi operasional kita mampu membayar hutang tersebut, apakah hutang tersebut bisa di-maintain untuk menjadi profit jangka panjang, dilihat juga dari sisi bunganya, kemudian activity ratio, apakah resource yang kita miliki ini mampu membuat kita bisa bergerak maju, optimal untuk digunakan, kemudian profitability ratio, kaitannya dengan profit, ya, apa yang strategi yang kita jalankan, apakah sesuai dengan profit atau keuntungan yang kita cita-citakan, atau justru malah sebaliknya. Ya, di sini juga ada ratio, profitability ratio, earning per share, price earning ratio, kemudian ada growth ratio, rasio pertumbuhan, dilihat dari sales, penjualan, net income, earning per share, dividend per share. Nah, secara finance atau accounting audit ini, apakah pembagian dividen itu reasonable ya kepada pemegang saham misalkan, apakah secara organisasi kita mempunyai hubungan yang baik terhadap investor, stockholders, apakah manajemen keuangan kita adalah orang yang capable di dalamnya, yang dia mampu membaca situasi, mampu memetakan apa yang bisa kita gunakan, kita optimalisasi secara efektif dan efisien. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga pelajaran kita atau materi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya bisa bermanfaat berkaitan dengan internal analysis strategic management. Terima kasih dan salam akademia.